Eh, kita masih sama ya di temanya bulan Juni, yaitu berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Salam kenal ya buat Denis dan teman-teman. Shalom. Oke. Eh, di sini saya merenungkan ya Bapak Ibu, buat saya pribadi ya, tetap giat dan berdiri teguh seperti itu ya, luar biasa ya firman ini ya. Jadi eh, saat saat sedang berada dalam pergumulan yang hebat ya, Daud pernah mengeluarkan sebuah pernyataan iman yang sampai hari ini sangat dikenal dalam dunia kekristenan, yaitu Daud berkata pada kita tahu ya di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, ini sebenarnya yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi tentunya Bapak Ibu terkasih, kalimat ini sudah sering kita dengar ya. Namun pernahkah kita berpikir seberapa dalamnya kalimat ini? Saat kita berbeda pendapat dengan satu orang saja di sekitar kita, mungkin terkadang bisa berhari-hari ya mengganggu pikiran kita ya. Kepikiran terus seperti itu ya. Lantas bagaimana kita menghadapi persoalan sebesar kalau ditinggalkan ayah dan ibu kita gitu ya. Ini titik terendah yang luar biasa gitu ya. Dikatakan di sini ditinggalkan, bukanlah meninggal dunia ya, tapi ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Jadi artinya apa? Mereka menolak kita atau menyangkal kita sebagai anaknya ya. Jadi eh, satu saat kita dapat berkata, saya harus berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh, tidak goyah dan tetap giat saat menghadapi berbagai macam persoalan? Kalau kita kemudian mengandalkan kemampuan kita, diri kita sendiri ya, mungkin awalnya kita bisa berusaha untuk tetap kuat Bapak Ibu. Kuatin gitu ya, karena kemampuan kita ya, kekuatan. Tapi berapa lama gitu, berapa lama? Apakah kita yakin akan tetap kuat saat masalah-masalah yang datang menyerang area-area di mana kita mungkin lemah gitu. Jadi eh, kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus di saat dia meninggalkan cara hidupnya yang lama dan kemudian bahkan justru kemudian dia mengalami berbagai macam penderitaan ya, bukan semakin santai, yang dihadapi itu ringan-ringan, bukan ya, tapi dia mengalami berbagai macam penderitaan duniawi yang mendapat banyak sekali masalah di hadapannya, tetapi dia tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Maka kita dapat melihat bahwa hal yang terpenting yang tidak boleh kita abaikan adalah dasar dari imannya, gitu Bapak Ibu ya, dasar dari iman kita ya. Jadi kita bisa lihat juga di ayat 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13, saya bacakan buat kita semua. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaannya masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita tidak akan bisa berdiri teguh. Saya pribadi juga tidak akan bisa berdiri teguh, tidak goyah kalau dasar tempat kita berdiri tidak kokoh, Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Kristuslah sebagai dasar seperti batu karang yang kokoh. Meskipun setiap hari dihempas oleh ombak sebesar apapun ya, ini seperti mendirikan bangunan dengan dasar pasir atau batu karang ya. Kita sering dengar ini ya, membangun di atas pasir atau batu karang. Jadi semegah apapun bangunannya, kalau didirikan di atas pasir, hanya akan menunggu robohnya saja. Semakin angin yang datang,
semakin hebatlah robohnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau dasar kita berdiri adalah panggilan Kristus, ya ini penting saya pribadi juga. Kalau dasar kita berdiri adalah panggilan Kristus, kalau kekuatan kita berasal dari Kristus, maka apapun masalah yang datang, mungkin kita akan sedikit bergerak ya Bapak Ibu, karena apa? Karena kita masih mengenakan tubuh yang lama kita. Tetapi kita akan tetap teguh, tidak goyah dan kembali kuat. Karena apa? Karena kekuatan kita bukan berasal dari kemampuan kita, kekuatan kita, tapi berasal dari tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan dari dunia ini. Jadi berasal dari tempat yang maha tinggi, bukan dari dunia ini. Amin ya. Jadi saat mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu, kesabaran kita, ketenangan kita, pemikiran kita, maka kita pasti akan kelelahan ya. Kadang-kadang, aduh lelah lah, lihat inilah, lihat itulah, seperti itu ya, pelayanannya seperti itu. Maka kita jadinya lebih mudah menyerah seperti ya, menghadapi masalah-masalah yang pasti tidak akan berhenti datang ya, sehingga pada saatnya kita bisa goyah, kita bisa mundur, bahkan tidak datang lagi seperti itu ya, merasa udahlah gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada perubahan karena memang dasarnya memang harus Kristus, kekuatannya harus dari dalam Kristus ya, bukan kita, bukan kemauan kita, tapi biarlah Roh Kudus yang memaukan kita untuk selalu mau dan bekerja keras untuk melayani ya, seperti itu. Jadi saat kita mengandalkan dasar iman kita, mengandalkan kekuatan Tuhan, benar-benar berserah kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran Kristus itu. Sebabnya kita harus benar-benar manunggal, bersatu dengan Kristus. Mempercayakan hari depan kita hanya di dalam tangannya, bukan pada kemampuan kita tadi ya. Jadi kita juga bisa lihat Rasul Paulus mengingatkan Timotius mengenai dasar iman ini ya, supaya Timotius juga tidak akan tergoyahkan dalam pelayanannya seperti itu ya. Kita mau baca di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa dan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa saat kita berada dalam pelayanan Injil, seharusnya itu bukan karena kehendak kita, ya, tetapi karena kehendak Tuhan. Karena itu maka Tuhan juga akan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang juga yang akan tetap menguatkan kita, bahkan memelihara dasar panggilannya dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan ya. Semua kita merasakan ini Bapak Ibu ya. Saya percaya kita semua mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Karena seluruh aspek kehidupan kita adalah pelayanan ya. Dimanapun itu, bukan hanya di gereja, di mimbar, tapi di hari-hari kita ya. Di hari-hari kita, baik di pekerjaan, di kampus, di pergaulan kita, di persekutuan apalagi ya. Jadi saat kita berada dalam dunia pelayanan, barangkali ada saja masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi masalah-masalah itu seharusnya bukan meruntuhkan iman kita, ya, menurunkan semangat kita, tapi justru mengingatkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga semakin hari justru kita akan semakin teguh, semakin kuat, dan semakin giat. Amin ya. Karena kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan semesta alam ya, Elohim, kemarin kita baru belajar ya,
di sekolah minggu ya, Elohim, jadi pencipta segala semesta alam ya, seperti itu. Yang menyertai Daud ya, jadi Tuhan semesta alam yang menyertai Daud dalam peperangannya melawan Goliat adalah Tuhan yang sama ya Bapak Ibu, yang menyertai setiap kita sampai sekarang dan selamanya ya, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Itu adalah janjinya ya dan amin. Puji Tuhan ya. Jadi di sini saya tutup dengan ayat Mazmur, tetap dari awal tadi ada Mazmur 27 ya, Mazmur 27. Nah, di sini saya ambil yang ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, gitu ya. Nantikanlah Tuhan, dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, terpujilah Tuhan. Saya percaya ketika kita pun bersama-sama bersekutu di pagi ini, tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan mau kita saling menguatkan. Apapun itu, tetaplah giat di dalam pelayanan kita, ya, tidak goyah. Dan itu adalah firman Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Demikian sharing firman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.